jauh-jauh dari Bandar Lampung, perjalanannya aja berapa jam untuk ngebut pakai jalan tol. Payah Pak, orang di lingkungan saya itu nyinyir jalan tol. Jalan tol nggak ada guna, paling juga ngutangnya ke Cina. Sorry, jalan tol nggak ada manfaat buat rakyat, yang menikmati cuman orang kaya. Mentang-mentang nggak milih Jokowi, mentang-mentang sebel kali Pak Jokowi. Setahun 2 tahun nyebelin jalan tol, kemarin pulang kampung ke Palembang, biar pulang kampung ceritanya kenceng banget. Enak sekarang, ke Palembang cuma 3 jam, kata saya Jokowi. Iya. Langsung menang dia, menang. Tepuk tangan dulu. Coba jenengan tuh baca berita. Di berita dunia internasional, siapa pemimpin dunia yang paling populer? Pemimpin dunia yang paling populer itu Pak Presiden Jokowi. Coba baca berita internasional. Vladimir Putin yang sedang menyerang Ukraina masih kalah. Xi Jinping masih kalah. Joe Biden masih kalah. Raja Salman masih kalah. Pemimpin dunia paling populer Presiden Joko Widodo. Subhanallah. Kenapa kita punya presiden hebat malah di Indonesia dinyinyirin Bapak Ibu? Kita ini mental apa? Apalagi saya paling gak enak, kesel orang ngomong begini Pak. Enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Zaman kapan kata saya? Orde Baru. Tak pikir-pikir iya juga ya. Enak zaman dulu Pak daripada zaman sekarang. Zaman Orde Baru saya nggak pernah mikirin biaya sekolah, saya nggak pernah mikirin beras makan minum, nggak pernah pening. Yang pening bapak ibu saya soalnya. Kalau saya mah enggak. Coba kita berhitung di dusun kita itu Pak, kan saya ini lahirnya di Lampung Bapak Ibu. Di kampung kita itu yang punya TV cuma 1 orang, kepala dusun. Kalau dulu nyebutnya kepala suku. Cuman kepala suku yang punya TV. TV hitam putih, pakai aki. Lagi anak-anak nonton film, cerek mati. Akinya habis. Sekarang semua rumah punya TV, bahkan LCD TV, LED TV. Zaman dulu di kampung saya yang punya motor cuma 1 orang, mereknya L2 Super. Mereknya itu sama dengan motor-motor di Oki ini kan. Dulu kan L2 Super yang banyak ya Pak. Sekarang mah nggak ada lagi itu. Sekarang 1 rumah 2 motor, 3 motor, bahkan kebeli mobil. Kita ini kadang-kadang kayak orang nggak syukur. Setelah saya perhatikan Bapak Ibu, orang Indonesia ini bukan miskin. Justru orang Indonesia ini banyak yang kaya, tapi mentalnya miskin. Gini. Saya mau buktikan sekarang. Orang Indonesia ini kebeli Android semua kan? Kebeli Android semua orang Indonesia tuh. HP-nya Android. Jalan-jalan ke pantai Nang Lampung upload. Pengajian selfie upload. Jalan-jalan ke Palembang, Kuto Bari, Siko Bagi Duo, upload. Pestaan upload. Anehnya gini ya Pak. Kok kalau kita yang laki-laki itu kalau foto begini ya Pak. Tapi kalau ibu-ibu itu begini. Kalau begini itu artinya hebat, bagus. 1 istri cukup. Itu laki-laki. Tapi kok malah emak-emak ini jadikan aku yang kedua, pengen ditambahin. Kita ini Bapak Ibu kaya-kaya mental miskin, kemana-mana upload, kemana-mana selfie, dibilang melarat marah, tapi nggak dapat BLT ngamuk. Pak Jai pening betul. Kadang-kadang nggak enak juga pas bagi BLT itu jadi fitnah, betul nggak Pak Jai? Jadi fitnah, dibagi semua nggak cukup, dibagi separuh yang lain ngamuk-ngamuk. Paling nggak enak tuh begini omongan masyarakat. Payah Pak Jai, mentang-mentang saudara dia dikasih semua. Pernah ngedengar begitu Pak Jai? Mentang-mentang saudara dia, kan nggak enak Pak Jai ngedengarnya. Kalau begitu bagi BLT yang selanjutnya saudara jangan dikasih. Orang lain semua dikasih. Begitu yang lain dikasih, saudara ngomel. Nggak ada guna. Punya saudara jadi kades.
Masya Allah, nggak ada guna, hajatan nggak ditegur nggak. Orang lain kebagian, kita mangga. Apa coba? Orang Indonesia ini kaya tapi mentalnya miskin. Rumahnya bagus tapi masih nerima PKH. Nah, kayaknya bener nih kayaknya ya. Ini dendam tuh. Mbok iya kalau sudah mampu kasih ke yang lain. Jangan jadi beban Pak Kades. Betul kan? Jangan jadi beban Pak Wakil Bupati. Ya kan nggak mungkin mecah kan, karena itu kebijakan pusat. Ya mengundurkan diri dong, kasih kepada yang lain. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita semua ngaji. Tadi Pak Camat sudah menyampaikan antisipasi dan sinyalemen dari Presiden Jokowi bahwasanya dunia terancam krisis pangan. Hanya saja kita waspada wajib agar kita semua sadar dan mawas diri, hidup jangan boros, hidup jangan berlebih-lebihan. Kendati pun demikian, pada kesempatan kali ini saya ingin ingatkan agar bagaimana cara kita menghadapi masa ancaman krisis ini. Kalau kata Al-Imam Sufyan Al-Thawri, dulu pernah ada pandemi di zaman dahulu. Hadza zamanus syukur waluzumul buyut waridha bil qus ila antamut. Ini zaman hadza zamanus syukur. Ini zaman di mana kita mesti betah-betah tinggal di rumah. Zaman kita mesti banyak diam. Zamanus syukur. Jangan keluyuran. Jadi kalau bisa, walaupun pandemi sudah usai, Covid belum selesai, kurangi dulu keluyuran. Nanti dulu kemana-mana. Betah-betah dulu tinggal di kampung. Betah-betah dulu tinggal di desa. Betah di rumah kalau nggak ada kerjaan keluar kecuali mangkat pengajian. Waluzumul buyut, stay at home. Jadi kembian ya Bu, yang namanya stay at home itu sudah ada, bukan cuma zaman sekarang. Ya gara-gara corona orang pintar bahasa Inggris semua menang nang omah, stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Kerja dari rumah, home working. Buruh harian di rumah kan tidak digaji, home pimpa. Alaihum gambreng. Gara-gara pandemi, gara-gara Covid, banyak orang yang terdampak. Salah satunya pintar bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara kita menghadapi masa ancaman krisis pangan ini? Agama memberi solusi. Yang pertama, perbanyak zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan banyak berzikir, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Bu, tak kasih solusi nggih. Solusinya biar kita hidup bahagia, sa'idun fid dunya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, tidak was-was, tidak cemas, tidak takut, hidup bahagia. Maka yang pertama, perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Masalah jangan dipikir. Setuju? Tak ulang. Perbanyak zikir. Masalah jangan dipikir. Tukang parkir ngombe dawet, jadi pikir marai mumet.
Ingat, jangan pakai Joko Tingkir ya, nanti kualah. Tak ulang lagi. Tukang parkir ngombe dawet, ojo dipikir marahi mumet. Artinya begini Bapak Ibu, jangan banyak mikir masalah. Masalah nggak perlu dipikir. Hidup di bawah enjoy, perbanyakkan zikir. Gimana kalau kata lagu itu? Kuat dilakoni, rakuat ditinggal ngopi. Senajan bojone galak, kuat ya dilakoni, rakuat ditinggal ngopi. Makanya bapak-bapak jangan galak-galak sama istri. Istri kudu disayangi. Istri nggak boleh diabaikan, nanti dia dingin beku. Kalau sudah dingin lantas beku bahaya. Itu yang datang siapa itu? Pak Wakil Bupati ya. Ini Pak Wakil Bupati datang. Saya tak minum dulu, nggak apa-apa kan? Jenengan kalau lihat Pak Wakil Bupati silau sih, ganteng soalnya. Oh ya, ya, nggak dengar saya. Nggak. Pak Bupati, monggo silakan. Pak Wakil Bupati, nggih. Silakan. Oh, ganteng nopo? Oh, ganteng dong, manis. Manis-manis buah manggis. Tadi Pak Haji Ja'far Shadiq, Pak Wakil Bupati, sudah saya doakan jadi bupati. Kalau yang ngedoain saya boleh dong, namanya kiai ya. Mudah-mudahan doanya makbul. Tapi kalau syukuran ngundang saya lah, jangan lupa ya. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya kembali lagi bahwasanya kita perbanyak zikir. Karena hanya dengan zikir kita akan tenang. Masalah jangan dipikir. Penyebab penyakit paling banyak itu pikiran. Setuju apa setuju? Saya yakinkan kali panjenengan kepada Bapak Ibu semua, yang paling banyak menyebabkan penyakit itu pikiran. Maka kalau kata dokter penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Makan Pak kacang gorengnya itu. Jangan takut asam urat ya. Tak ulang Bu. Penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Tepuk tangan. Maka kalau ingin hidup bahagia ya jangan nyicil. Biar gak kebebani pikiran. Yang namanya cicilan pasti dipikir. Ini emang gak semua nyicil. Mobil nyicil, rumah nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, sprint bag nyicil, sofa nyicil, seragam pengajian nyicil. Oh enggak. Oh, kalau sudah jelek nanti Ibu Wakil Bupati yang beliin nantinya. Setuju? Iya dong, buat ingat-ingatan. Jadi kalau hidup ini serba nyicil, hidup kita pusing. Jangan terbebani pikiran, bahagiakan diri kita. Karena orang yang kaya yang sesungguhnya orang yang gak punya hutang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Bupati kaya bagus, kiai kaya bagus, ustadz kaya bagus, guru ngaji kaya bagus. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Karena kalau orang bertakwanya kaya, pengajian dibantu, masjid dibangun, pondok pesantren dibangun, anak yatim disantun. Itu orang kaya bertakwa.
Namun kata Nabi, as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Makanya yang merasa belum kaya, sing penting sehat. Cocok apa cocok? Karena begini, ada orang kaya, rumahnya mewah bertingkat, mobilnya 4, istrinya 1 Pak. Jangan banyak-banyak. Ustadz Yusuf nyebut 4 aja, istrinya mana ya? Kepengen kayaknya ya. Rumahnya mewah, hidupnya serba ada, tapi penyakitan, kan gak enak. Makan nasi takut, sate kambing takut, sambal caluk takut, ikan asin takut, sayur santan takut, ketiban makannya tiwul. Zaman dulu Bapak Ibu, yang makan tiwul itu orang gak kebeli beras. Iya apa ya? Zaman sekarang di kota, coba lihat di kota Palembang, ada rumah makan menunya tiwul, yang makan orang kaya semua. Di kota Bandar Lampung menu sego tiwul, yang makan orang kaya semua. Orang kaya takut makan nasi, maka mangane tiwul. Tiba makannya tiwul. Nah, bandingkan sama orang miskin, rumahnya aja gedek geribik, atapnya asbes bocor, lantainya masih tanah, tapi sekali makan 3 piring. Sayurnya nangka santan kental, lauknya ikan asin tanjan sepiring, sambal caluk pedas, kemudian lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Kalau kata ibu saya, petai, jehing, kabau. Makan 3 kali nambah, bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras, ngudut di Samsung. Mantap. Artinya Bapak Ibu, sehat lebih baik daripada kaya. Maka jangan bebani pikiran kita, bebaskan diri kita. Perbanyak zikir kepada Allah. Zikir di masa sulit adalah perbanyak istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar. Lazim itu rutin tiap hari, pagi, siang, sore, hingga datangnya malam dan bangun tidur. Barang siapa yang melazimkan istighfar, kalau kata Imam Hasan Al-Basri, minimal 300 kali setiap hari, maka dia akan diberikan 3 fadilah, 3 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan kasih jalan keluar dari segala macam kesulitannya, dari berbagai macam masalahnya. Maka perbanyak istighfar. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap penderitaannya, gelisahnya, galaunya, Allah kasih kegembiraan. Bu, pernah gelisah? Pernah galau? Pernah sedih? Karena apa? Suami mau kawin lagi? Lain. Pernah galau, pernah gelisah. Kadang-kadang gak ada sebab. Ada ibu-ibu nangis. Ngapa Bu nangis? Zaman susah Ustaz. Lah kok susah? Sekolah mahal, kuliah mahal. Tetangga saya daftar ulang kuliah, kata dia sampai 20 juta. Nah gimana anak saya mau kuliah? Emang anak ibu sudah ada yang mau kuliah? Belum, masih TK sekarang. Yo tangeh ge Bu. Betapa banyak orang gelisah belum waktunya, was-was tanpa sebabnya, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ini bahaya Bapak Ibu. Maka perbanyak istighfar. Maka wa min kulli hammin faraja,
dari setiap penderitaan batin, waswas dan cemas Allah ganti dengan gembira. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan hitung mahalnya, tapi berdoalah mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki kepada kita semua. Allahumma amin. Istighfar, ingat ya Bu, 300 kali sehari. Ya, sambil masak astagfirullahaladzim, perbanyak istighfar sambil masak. Sambil nyuci perbanyak istighfar. Tapi kalau di kamar mandi ya jangan kenceng-kenceng. Boleh di hati istighfar karena zikir. Di kamar mandi itu yang nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh. Ini jenengan Fatihah di kamar mandi, nggak boleh. Tapi kalau zikir di hati boleh. Di kamar mandi itu nggak boleh kita bawa Al-Quran, nggak boleh. Jangankan Al-Quran cincin yang ada tulisan Muhammadur Rasulullah nggak boleh. Ada lafaz Allah nggak boleh. Baju yang ada tulisan La ilaha illallah nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Ini orang sekarang belaga gitu, Pak. Pakai topi La ilaha illallah, kencing sambil berdiri. Pan salah itu. Pakai baju La ilaha illallah, baju tauhid katanya. Tapi dicuci diinjek-injek sama bininya. Itu kan penistaan kalimat tauhid. Makanya Majelis Ulama Nangguru Aceh Darussalam memfatwakan haram menuliskan kalimat tauhid di sembarang tempat. Hati-hati. Makanya jangan pakai kalung. Kalungnya itu pakai liontin, jangan tulisan La ilaha illallah, jangan. Jangan juga lafzul jalalah Allah, jangan. Karena ngapa nggak boleh dibawa masuk toilet. Nanti kalau pakai kalung lafzul jalalah, pengen pipis mampir ke SPBU atau rest area, begitu masuk kamar mandi harus dilepas kalungnya, taruh di depan. Begitu keluar kamar mandi kalungnya hilang, sudah ada yang mengamankannya. Makanya daripada lafzul jalalah mending nama suaminya. Ja'far Shadiqku sayang, keren. Terbalik dunia ini. Mestinya Pak Wakil Bupati namanya Suparman ya. Terus jenengan jadi kiainya Pak. Jadi Kiai Ja'far Shadiq kan keren ya. Ini Kiai Suparman. Itu kalau di Amerika Serikat iso mabur itu Bu. Superman gitu. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, perbanyak zikir, istighfar minimal 300 kali sehari. Kemudian yang kedua, agar hidup kita bahagia, rezeki barokah, kita bisa menghadapi berbagai macam krisis, jaga sholatnya. Karena tidak akan pernah bahagia yang tidak menjaga sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah. Ini berarti hadis qudsi. Tafarragh li ibadati. Lapangkan waktu untuk menyembahku. Jaga salatmu kata Allah. Amla'u sadraka ghinan. Maka ku penuhi dadamu dengan kekayaan. Ini hadis qudsinya menarik. Allah nggak katakan begini, nggak apa-apa potong, nggak usah takut-takut. Jadi Allah nggak katakan begini, jaga sholat, nanti rumahmu penuh dengan perabotan. Tidak. Jaga sholat, nanti lemarimu penuh dengan tupperware. Tidak. Jaga sholat, nanti halamanmu penuh dengan mobil. Tidak. Jaga sholat, kepenuhi dadamu dengan kekayaan. Karena kaya itu di sini. Kalau ingin hidup bahagia, Allah kayakan hati kita. Jaga sholat. Laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan. Senang perhiasan, senang emas, mas kawin lagi? Enggak senang ya.
Ada nggak perempuan yang nggak suka perhiasan? Ada. Perempuan mau mati, nggak suka dia perhiasan. Cuman begini, saya ingin luruskan, ukuran orang kaya bukan karena perhiasannya yang banyak. Apa orang kaya itu naik kondangan 5 jari dipasangin cincin semua, bawa tasnya aja begini, begitu masuk taurat digoyang-goyang, tuing tuing tuing. Apa itu orang kaya? Dilempuin ada nggak sih? Nggak ada ya. Banyak, masya Allah. Bawa tas begini 5 jadi penuh cincin. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku, wayahi pengawasan sambil berkipas, kuncrang kuncring, ngalah-ngalahin yang ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget, segede rangkai anjing? Enggak juga. Orang kaya itu walakinnal ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kaya itu di sini. Kalau ingin kaya, jaga sholat. Ingin bahagia, jaga sholat. Wa illam taf'al, tapi awas, kata Allah, kalau engkau tidak menjaga sholat zuhur mepet asar, asare numbur maghrib, mentok isanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usalli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Laka qadha'an Pak, jam 8 sholat subuhnya. Ibu-ibu nyusul, usalli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Laka kawanan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhus subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan lan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Orang Jakarta lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown yang malaikat Israel. 2, jaga sholat. Yang ketiga, kalau ingin hidup bahagia dan tidak cemas, banyak-banyak syukur. La in syakartum la azidannakum, niscaya jika kalian semua bersyukur, maka pasti akan ditambahkan nikmat yang lebih gede lagi. Ada orang bijak berkata, bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda berasa kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda menjadi kaya. Maka perbanyaklah syukur. Pada dasarnya Bapak Ibu, kebahagiaan yang sejati itu ada pada syukur. Enggak risau dengan punya orang, syukur yang punya kita. Tahu lagi? Jangan silau dengan punya orang, syukuri yang punya kita. Ini wasiat ibu saya. Cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, halah kinai aban bejalan, tundoi saja baik keting. Ini bahasa Inggris king stone. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Halah kinai aban bejalan, tundoi saja baik keting. Jangan lihat awan yang berjalan, lihat saja jempol kaki. Hidup ini jangan dongak ke atas ujuma, tundoi saja nak baik keting tuh. Lihat jempol kaki, ingat asalmu. Sambil marah nih ngomong, ama dihi sare nak lah lama dihi sare, ama dihi susah nak lah lama dihi susah, ama dihi miskin nak lah lama dihi miskin. Tak terjemahin ya Bu.
Kan di sini banyak orang Jawa soalnya. Kalau kita susah biyen. Sudah dari dulu kita susah, enggak heran jadi orang susah. Kalau kita miskin, dari dulu kita miskin, enggak tumben jadi orang miskin. Jangan silau dengan punya orang, syukur yang punya kita. Subhanallah. Nasihat yang sungguh luar biasa. Makanya ibu saya itu orang yang paling kaya di muka bumi ini. Karena enggak punya risau dengan nikmat yang tetangga miliki. Sampai sekarang rumah ibu saya masih kayu, Pak. Panggung, rumah dusun. Masih panggung, tiang kayu. Baru sekarang kebeli kulkas, dulu mah belum. Itu pun dibeliin anaknya kan. Baru sekarang kebeli TV, dulu mah enggak. Tapi enggak pernah silau, enggak punya utang. Karena ibu saya enggak punya utang, bahkan bisa ngasih pinjaman ke orang, maka saya anggap ibu saya orang yang paling kaya di muka bumi ini. Karena tepuk tangan. Karena kalau kita risau dengan punya orang, kapan kita bahagianya? Hidup yang paling melelahkan itu Bapak Ibu berlomba-lomba akan dunia. Hidup yang paling menggembirakan itu berlomba-lomba beramal solih. Mengapa kita sekarang bergembira? Mengapa sekarang kita bahagia? Karena kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba ngaji di sini, mendengarkan ceramah. Yang kampungnya sampai 15 kilo dari sini berangkat ke sini, walaupun lelah, capek, ngabisin bensin. Sudah sarapan belum? Oh sudah ya, kan sudah ada nasi bungkus tuh. Daripada masuk angin sambil makan boleh. Walaupun kita mesti modal, lelah, capek, tapi kita bahagia karena kita berlomba-lomba beramal soleh. Tapi kalau berlomba-lomba akan dunia, tidak ada habisnya. Kita kaya hari ini, besok banyak yang lebih kaya dari kita. Kita susah, rumah kita besar sekarang ini, besok ada yang bikin rumah lebih besar daripada rumah kita. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah melalaikan kalian semua, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian dijejalkan ke dalam kubur. Enggak ada finishnya kecuali kematian. Bu, syukur yang punya kita. Ini mah enggak punya bini irian, iri sama tetangga, panasan. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli ceret mencret. Apalagi tukang manesin laki. Pah, ini cara dilemping manggil suami apa? Papa kan? Papa gaul dikit ya Bu. Bapak mah zaman dulu. Pah, umpama ini tonggone tuku mobil, bapak kapan? Kan panas suami. Kerjanya cuma nyadap kok. Pak, tonggone tuku motor, papa kapan? Pak, tonggone ganti TV, papa kapan? Pak, tonggone ganti istri, papa kapan? Ya kalau mau ganti ya nggak apa-apa. Bu, kebahagiaan sejatinya bapak-bapak, dikit amat sih bapak-bapak aja ini. Kebahagiaan sejatinya bapak-bapak ini adalah punya istri yang bersyukur. Kebahagiaan sejatinya suami bukan karena punya mobil mewah, bukan karena rumahnya mewah, bukan karena motor sport, bukan karena sepeda yang lagi ngetren. Kebahagiaan sejati seorang suami punya istri yang syukur. Cobalah hidup susah, melarat, tinggal pun ngontrak, ngomong sama istri, maaf ya. Emang salah apa kata istrinya? Papa kok minta maaf? Gara-gara kawin sama saya kamu susah. Orang kebangun rumah kita ngontrak, orang punya mobil motor, kita cuma punya sepeda. Apa kata istrinya? Enggak kok Pak, saya bangga punya suami kayak papa. Subhanallah. Ndrodok lakinya, brebes air matanya. Ada nggak sih zaman sekarang? Boro-boro pahit. Paling juga jawabnya apa Bu? Jawabnya begini, iya sial saya dapat laki kayak kamu. Coba dulu waktu pacaran lamaran Pak Jai saya terima.
Sekarang saya sudah jadi istrinya lurah, kata dia. Masya Allah. Ya kadang-kadang sedemikian rupa kebahagiaan suami ada pada istri yang bersyukur. Suami itu, ibu, mau jadi apapun dia, termasuk bapak wakil bupati, termasuk jadi kiai, jadi ustadz, kalau punya istri yang syukur pasti bahagia. Tapi kalau istrinya nggak syukur, walaupun kiai, sumpah hidupnya itu. Bener lah, bener. Kalau bini nggak syukur, kebahagiaan itu ada pada istri yang solehah kok. Makanya ibu-ibu, bersyukur itu penting sekali. Maka barang siapa yang bersyukur, nikmatnya akan dilipat gandakan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dah mau jam 12. Nggak apa-apa ya, zuhur lewat dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah, tanggung. Jauh-jauh dari Bandar Lampung, perjalanannya aja berapa jam untuk ngebut pakai jalan tol. Payah Pak, orang di lingkungan saya itu nyinyir jalan tol. Jalan tol nggak ada guna, paling juga ngutangnya ke Cina. Sorry, jalan tol nggak ada manfaat buat rakyat. Yang menikmati cuma orang kaya. Mentang-mentang nggak milih Jokowi, mentang-mentang sebel kali Pak Jokowi. Setahun 2 tahun nyebelin jalan tol. Kemarin pulang kampung ke Palembang, biar pulang kampung ceritanya kenceng banget. Wah enak sekarang, ke Palembang cuma 3 jam. Kata saya, Jokowi langsung menang, dia menang. Tepuk tangan dulu. Coba jenengan tuh baca berita. Di berita dunia internasional, siapa pemimpin dunia yang paling populer? Pemimpin dunia yang paling populer itu Pak Presiden Jokowi. Coba baca berita internasional. Vladimir Putin yang sedang menyerang Ukraina masih kalah. Xi Jinping masih kalah. Joe Biden masih kalah. Raja Salman masih kalah. Pemimpin dunia paling populer Presiden Joko Widodo. Subhanallah. Lah apa kita punya presiden hebat malah di Indonesia dinyinyirin Bapak Ibu. Kita ini mental apa? Apalagi saya paling gak enak, kesel orang ngomong begini Pak. Enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Zaman kapan kata saya? Orde baru. Tak pikir-pikir iya juga ya. Enak zaman dulu Pak daripada zaman sekarang. Zaman orde baru, saya nggak pernah mikirin biaya sekolah. Saya nggak pernah mikirin beras makan minum. Nggak pernah pening. Yang pening bapak ibu saya soalnya. Kalau saya mah enggak. Coba kita berhitung di dusun kita itu Pak. Kan saya ini lahirnya di Lampung Bapak Ibu. Di kampung kita itu yang punya TV cuma 1 orang, kepala dusun. Kalau dulu nyebutnya kepala suku. Cuman kepala suku yang punya TV. TV hitam putih, pakai aki. Lagi enak-enak nonton film, cerek mati. Akinya habis. Sekarang semua rumah punya TV, bahkan LCD TV, LED TV. Zaman dulu di kampung saya yang punya motor cuma 1 orang, mereknya L2 Super. Mereknya itu sama dengan motor-motor Deoki ini kan. Dulu kan L2 Super yang banyak ya Pak. Sekarang mah nggak ada lagi itu. Sekarang 1 rumah 2 motor, 3 motor, bahkan kebeli mobil. Kita ini kadang-kadang kayak orang nggak syukur. Setelah saya perhatikan Bapak Ibu, orang Indonesia ini bukan miskin. Justru orang Indonesia ini banyak yang kaya, tapi mentalnya miskin. Gini. Saya mau buktikan sekarang. Orang Indonesia ini kebeli Android semua kan? Kebeli Android semua orang Indonesia tuh. HP-nya Android. Jalan-jalan ke pantai nang Lampung upload. Pengajian selfie upload. Jalan-jalan ke Palembang, Kutobari, Sikok Bagiduo upload. Pestaan upload. Anehnya gini ya Pak. Kok kalau kita yang laki-laki itu kalau foto begini ya Pak. Tapi kalau ibu-ibu itu begini. Kalau begini itu artinya hebat, bagus. 1 istri cukup. Itu laki-laki. Tapi kok malah emak-emak ini jadikan aku yang kedua. Pengen ditambahin. Kita ini Bapak Ibu
kaya-kaya mental miskin, kemana-mana upload, kemana-mana selfie, dibilang melarat marah, tapi nggak dapat BLT ngamuk. Pak Jai pening betul. Kadang-kadang nggak enak juga pas bagi BLT itu jadi fitnah, betul nggak Pak Jai? Jadi fitnah, dibagi semua nggak cukup, dibagi separuh yang lain ngamuk-ngamuk. Paling nggak enak tuh begini omongan masyarakat, payah Pak Jai, mentang-mentang saudara dia dikasih semua. Pada ngedengar begitu Pak Jai, mentang-mentang saudara dia, kan nggak enak Pak Jai ngedengarnya. Kalau begitu bagi BLT yang selanjutnya, saudara jangan dikasih. Orang lain semua dikasih. Begitu yang lain dikasih, saudara ngomel. Nggak ada guna. Punya saudara jadi kades. Masya Allah, nggak ada guna. Hajatan nggak ditegur nggak. Orang lain kebagian, kita mangga. Apa coba? Orang Indonesia ini kaya tapi mentalnya miskin. Rumahnya bagus tapi masih nerima PKH. Nah, kayaknya bener nih kayaknya ya. Ini dendam tuh. Mbok iya, kalau sudah mampu kasih ke yang lain. Jangan jadi beban Pak Kades. Betul kan? Jangan jadi beban Pak Wakil Bupati. Ya kan nggak mungkin mecahkan, karena itu kebijakan pusat. Ya mengundurkan diri dong. Kasih kepada yang lain. Saya ini punya cerita Bapak Ibu. Tahun 2008, pulau 6 G. 2008 itu umur saya masih berapa ya? Saya ini lahir tahun 82 Pak. Jadi sekarang pas 40 tahun ya. Jadi 2008 itu berarti 14 tahun yang lalu ya. Di 14 tahun yang lalu umur saya masih 26 tahun ya. Di usia 26 tahun masih melarat betul saya. Masih ngontrak, 3 kali diusir dari kontrakan. Cuman punya cerita. Pas pertama kali gas itu, pertama kali gas, saya nikah 2004. Jadi semua orang kebagian gas, konversi dari minyak tanah itu, sama tabung gasnya, sama gasnya. Saya nggak dapet, karena saya ngontrak. Saya datang sama Pak RT, Pak, saya kok nggak kebagian? Pak Ustadz kan ngontrak, bukan warga sini tetap. Jadi kalau Pak Ustadz mau dapat gasnya, bikin dulu surat keterangan tidak mampu. Waduh, saya takut permanen gak mampunya. Nggak jadi. Saya beli tabung 12 kg, beli kompor gas yang 2 tungku. Dari dulu sejak konversi gas sampai sekarang saya belum pernah pakai tabung gas subsidi. Waktu itu saya masih susah Bapak. Sekarang di Bandar Lampung sudah pakai gas alam, udah ditinggalkan tuh gas LPG. Tahun 2008 saya habis ngisi khutbah di kantor gubernur, diminta untuk umroh. Seneng, mau umroh Pak Ustadz? Ya mau lah. Nah, kalau mau umroh, buat dulu surat keterangan tidak mampu. Ini masalahnya Pak, kata saya, kalau habis saya setor suratnya, tak ambil lagi boleh nggak? Lo mau diapain? Mau tak bakar? Takut permanen nggak mampunya. Saya masih muda soalnya 26 tahun, masa permanen melarat terus. Yang nggak bisa dong, kata bagian pengelola umrohnya, harus pakai surat itu. Ini arsip kami, kalau enggak ini melanggar hukum nantinya. Ya sudah, saya nggak jadi umroh, hanya gara-gara nggak mau pakai surat keterangan tidak mampu. Ajaib Bapak Ibu, 3 bulan kemudian dilunasi murid ngaji saya, pengusaha tambak udang, berangkat haji. Daftar 2009, berangkat 2018. Alhamdulillah. Ingat, itu pelajaran dari saya, jangan kesenangan pakai surat keterangan tidak mampu. Jangan kesenangan. Kalau bisa berhenti buat surat keterangan tidak mampu. Itu beban Pak Kepala Desa itu soalnya. Dapat duit enggak tanda tangan. Kan paling enggak enak gitu. Kalau orang jual beli tanah kecipratan Pak Kades. Betul nggak kira-kira? Kalau surat keterangan tidak mampu mau ditarik berapa? Kan nggak enak soalnya. Ini masalahnya. Cuman kalau kita memang udah kadang melarat ya enggak apa-apa. Cuman kalau masih usia produktif jangan biasakan
Ekonomi boleh miskin, tapi mental tidak boleh miskin. Lanjut kira-kira. Ngantek ingusan saya jadinya. Saking semangatnya. Baik, yang berikutnya sudah yang keberapa tadi? Ya, tentang syukur tadi ya. Yang berikutnya ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang keempat sekarang ya. Yang keempat, kalau ingin hidup bahagia, perbanyaklah sedekah. Ma naqasat shadaqatum mimmal. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, malah semakin ditambah, dan semakin ditambah. Jadi tidak pernah miskin orang yang berzakat, tidak akan jatuh melarat orang yang rajin bersedekah. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Subangsaran ya Pak, berhentilah dulu orang Islam itu berlomba-lomba mempermewah masjid. Jangan sampai kita abai dengan tetangga masjid. Ada yang nggak kebeli beras, ada yang nggak bisa bayar daftar ulang anak sekolah, ada yang nggak bisa bayar pondok, ada yang tidak bisa bayar kuliah. Karena sesuap nasi yang dimasukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Orang kaya bolak-balik umrah dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok apa cocok? Saya ditegur orang, Pak Yai, dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Iya juga. Dakwah sebenarnya bukan di panggung pengajian akbar. Ya iyalah, kalau dakwah yang kayak gini, mana dijamu, dikasihlah segar, pokari suwe, dikasih minum, belum ceramah aja udah disangoni. Hebat panitia, saya belum naik panggung, amplopnya udah dikasih. Subhanallah. Padahal bu, saya itu gak disangoni juga gak apa-apa lah. Tapi ya kebangetan juga sih. Jauh-jauh dari Bandar Lampung gitu. Artinya Bapak Ibu, dakwah begini, nah ini namanya syiar. Ya dakwah yang sebenarnya kita ini aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama yang di masyarakat terjun langsung, peduli dengan masyarakat yang lemah, yang nggak kebeli beras dikasih beras. Yuk kita sukseskan koin NU, Lazisnu. Coba bayangkan, kita pakai konsep Lazisnu 1000 sehari. 1000 sehari. Sebulan 30.000. Saya di Bandar Lampung Pak Yai bisa bedah rumah sebulan 1 rumah. Bedah rumah dengan gerakan serbu. Bisa nanti jadi MWCNU, PACNU Muslimat, PAC Muslimat bekerja sama dengan Lazis NU, bikin koin NU sehari 1000, kita bisa bedah rumah. Kan keren tuh. Bedah rumah. Kurang-kurang dikit Pak Wakil Bupati yang nambahin kan? Ya kurang dikit. Kalau kurangnya banyak pening Pak Bupati. Bedanya gerakan masyarakat sama pemerintah begini. Kalau pemerintah itu harus ada pertanggungjawaban, berat. Dikasih satu yang lain teriak, itu beban kalau pemerintah. Nggak bisa satu dikasih, semua harus kebagian. Makanya program bedah rumah itu dibagi. Tapi kalau masyarakat, siapa yang memprotes kita? Gerakan masyarakat. Maka kita lakukan gerakan berbagi dengan Lazis NU yang tadi Pak Yai sudah memberikan sumbangan dari Lazis NU untuk kegiatan kita. Itu bisa terus kita kembangkan berupa koin NU untuk mensejahterakan masyarakat. Kita sudah nyantuni anak yatim, cuman Subangsaran Bapak Ibu. Jangan cuman yatim yang disantuni, jandanya juga penting. Betul nggak kira-kira? Ya kan kasihan janda-jandanya. Kalau yang dikasih anaknya, dia mau ngambil, nah duitnya buat mama aja ya. Kan buat aku, kata anaknya. Ada beban di sini. Takut dianggap makan harta anak yatim. Makanya yatim disantuni, jandanya juga dicukupi. Setuju nggak kira-kira? Disantuni, saya cuman Subangsaran, terus sama Pak Jaila.
Kalau nyantun janda, Pak Jai jangan datang sendirian. Masih sama ibu juga, ya Bu ya. Ya didampingi. Karena soalnya begini, Pak Jai sih ikhlas. Cuman masalahnya begini, datang pertama kali rodo anyaran, janda muda. Datang pertama, makasih Pak Jai. Pak Jai memang baik. Mudah-mudahan Pak Jai terpilih lagi jadi kades. Pertama tuh, amin. Bulan kedua datang lagi begitu ADD cair. Terima kasih Pak Jai. Kayaknya cuma Pak Jai yang perhatian sama saya. Nah, mulai. Begitu datang bulan ketiga, terima kasih Pak Jai. Coba kalau anak saya punya bapak kayak Pak Jai. Jadi itu barang jadi. Apalagi jandanya cantik. Cepet bener. Makanya Pak Jai sama Bu Kades harus didampingi. Takut hilap, Bu. Ya takut hilap, namanya manusia. Kiai aja bisa hilap, apalagi manusia biasa. Mohon maaf rondo-rondo. Saya bukan underestimate sama janda-janda. Saya pikir janda itu hebat loh Pak. Ubahku, nah orang Amerika manggilnya ubah. Ubahku namanya Abdul Karim. Nah, dari Abdul Karim itu nama ubah itu Pak. Ubahku meninggal itu masih umur 36 tahun. Enggak nikah lagi. Itulah ubah. Itulah umat. Coba kalau dibalik, emak yang meninggal, emak yang mati, ubahnya cepet banget. Cerita di dusun di Batu Raja, kakek-kakek umur 70 tahun, istrinya meninggal, ume. Kalau bahasa Komering di sini apa? Akas ya. Kalau bahasa saya itu akas. Akas meninggal, unggang meninggal, umeh meninggal, nenek. Mbah Putri meninggal, belum nyampe 40 hari, tanah kuburan masih merah, si kakek demam menggigit. Dipakai suara lagi lebay. Pakai suara. Maklum lebay, kembali ke anak-anak katanya. Umur sudah 70 tahun. Anaknya masuk kamar, Bak nak pecel, enggak katanya, enggak mau. Bak nak bakso, enggak mau. Bak nak sate, enggak mau. Bak nak bebini lagi, saking aunya, bak. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya apa? Namanya laki. Kalau perempuan betah menjanda. Mengapa perempuan betah menjanda? Satu, karena sayang anak. Betul Bu? Takut dapat laki nggak sayang anaknya. Nggak apa-apa peras keringat banting tulang. Kalau di dusunnya adab, di kebun orang. Kalau di kota jadi pembantu babu, nyuci gosok demi anak, nggak kawin lagi. Tapi ada juga sih ibu-ibu, saya tanya ngapa Bu nggak kawin lagi? Sayang sama suaminya, bukan sayang Ustaz. Kapok, takut dapat yang kayak gitu lagi. Ternyata trauma. Ternyata Pak, perempuan menjanda bukan semata-mata setia suami, ya jangan-jangan karena trauma. Takut dapat yang kayak gitu lagi atau lebih parah. Jadi sedemikian rupa. Makanya benar kalau kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, suami mati meninggalkan janda dan hutang. Beban yang berkepanjangan. Jadi balik lagi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersedekah, kita peduli dengan sesama. Maka dari itu saya sarankan, ini bukan guyonan, kasih juga janda-janda, terutama janda miskin. Kalau janda kaya ya nggak usah. Janda-janda miskin, karena mengapa mereka bertahan tidak menikah lagi? Bukan karena nggak laku, ada sesuatu yang dipertimbangkan. Makanya buat bapak-bapak, saya sarankan buat bapak-bapak ini kalau punya bini jangan yang cantik-cantik ya Pak, yang jelek aja, pendek, hitam, merongos nggak apa-apa. Karena ngapa Pak? Enak kekel itu. Begitu bapak-bapak mati duluan, nggak ada yang mau nggak? Jadi betah menjandanya. Coba kalau bapak-bapak punya bini yang cantik, bak biduan, cantik, bening, putih, istrinya suaminya cepat mati, banyak betul yang menghibur. Minimal Pak Babin salah yang menghibur itu. Kan gagah pakai baju militer, sabar dek.
Sudah takdir ini. Berhentilah kau nangis tuh, Dek. Inilah takdir. Kalau ada kesulitan ngomong sama kakak. Kalau ada kesulitan ngomong sama kakak, Dek. Iya. Jadi. Itu kalau cantik. Baik, yang kelima sekarang. Yang kelima, kalau kita ingin hidup bahagia di dunia sampai akhirat, tidak cemas hidupnya, berbakti kepada orang tua. Ini sengaja saya naruhnya terakhir biar nggak lupa, bukan nggak penting, karena sangat penting malahan. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Uji mak jemetua Tuhan kedua. Orang tua itu tahu Tuhan nomor dua. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Ibu saya berkata, ini namanya hadis dusun namanya ya. Ame anak lemah, umak dek dena minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Nah, kita terjemahkan dulu nih. Gerimis mengundang apa-apa ya. Ne anake seneng, ne anake sugih. Kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta. Betul nggak, Bu? Tapi kalau dikasih ya mau. Tapi ya jangan ditawari. Sebaliknya kata ibu saya, ame anak sare, umat nangis siang malam. Kalau anak susah, siang malam ibu menangis. Enggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Betul nggak kira-kira? Setulus-tulusnya suami, Bu. Kalau ibu-ibu sudah lama menikah, badan sudah melar kayak dikasih baking powder, ibu-ibu masuk angin, minta kerokan, malah kena marah, kena gentak. Sama dibalik Pak, setulus-tulusnya istri, kalau bapak-bapak stroke bengek, asam urat bocor ke lab, tapi cerewet, isi terat ngambil anduk marah, istri terat bikin teh marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Ngerepotin. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Makanya kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Kalau ngenjo umak Pak, kasih 500.000 banyak niat, kasih 1 juta banyak niat, kasih 5 juta banyak niat, itu umak. Tapi kalau ngasih bini kurang Pak, kurang, 500.000 kurang, 5 juta kurang, 10 juta kurang. Bu, mau masuk surga enggak? Jangan kurang. Kalau dikasih suami ya Bu, uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah, kalau segitu mah. Ya kalau ada nggak apa-apa ya Pak. Ya namanya bapak-bapak, Pak Camat, lagi ada rezeki, Pak Kades, panggil istri, Mak sini. Ngengkeng dulu Pak, lagi banyak duit, Mak sini. Ada apa Pak? Rogoh kantong kanan, banting, celeger 15 juta. Ini uang apa Papa? Uang belanja Mama. Buat beli minyak goreng, cabai yang lagi mahal, ongkos anak sekolah. Kira-kira cukup Mama? Cukup Papa. Malah ada turahnya ini. Ya kalau ada lebihnya buat Mama saja. Alhamdulillah, riang gembira, istri balik ke dapur mau masak. Kata lakinya, nanti dulu Mama, belum selesai ini. Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Terserah mau diapain. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus 30 juta. Mau nggak Bu?
Ngimpi. Ngimpi kok jedut langit, Bu. Allah Akbar. Baik, terakhir sekarang. Terakhir, ini agak serius Bapak Ibu. Kapan-kapan tapi materi ini akan saya sampaikan kalau diundang lagi ya. Jadi begini, zaman sudah tua. Nabi bersabda, hati-hati nanti di akhir zaman akan muncul innama akhafu ala ummati, sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan menimpa umatku al-a'immatal mudillin, akan muncul imam-imam palsu yang menyesatkan, yang baru geger se-Indonesia. Dari Bandar Lampung, khalifah palsu namanya Abdul Qadir Hasan Baraja. Pokoknya kalau ada di sini di Lempuing, lapor Babinsa, Babin Kamtipmas, Ketua RT, Pak Kades, lapor. Kalau ada gerakan yang mencurigakan, mumpung belum banyak. Kalau sudah banyak, repot ngurusnya Bapak Ibu. Jadi lapor, khalifah palsu. Indonesia juga aneh ya Pak. Ada nabi palsu namanya Ahmad Musodek. Ada Imam Mahdi palsu banyak malah di Indonesia. Kalau yang dari Bandar Lampung namanya Chandra Adnan Rasa. Ada juga yang namanya Yusman Roy, Imam Mahdi palsu. Ada imam besar palsu. Ada Raja Sunda Empire. Jangan-jangan temannya Pak Yai Yusuf ini kayaknya ya. Raja Sunda Empire. Ada Raja Majapahit palsu. Aneh. Ada malaikat Jibril palsu namanya Lia Eden. Lia Eden. Artinya Bapak Ibu hati-hati. Nah nanti di akhir zaman kata Nabi akan muncul du'atun ila abwabi jahannam. Akan muncul pendakwah-pendakwah jahannam. Pendakwah ke pintu-pintu jahannam. Apa itu? Pendakwah provokator. Dia berdakwah, dia berceramah, dia mengatasnamakan agama tapi untuk melawan pemerintah yang sah. Itu namanya pendakwah provokator. Maka para sahabat bertanya, kalau zaman itu sudah tiba ya Rasul, apa yang harus kami lakukan? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kalau sudah banyak pendakwah provokator mengatasnamakan agama untuk memecah belah umat, mengatasnamakan agama untuk merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, kalau zaman itu sudah muncul, satu, setialah dengan jamaah kaum muslimin yang mayoritas. Kan kita ngaji di salah ahlu sunnah wal jamaah, Mbah Yai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau menukil sabda Nabi, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah, sesungguhnya umatku kata Nabi tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa alaikum bis sawadil a'dzam, apabila kalian semua sudah melihat perbedaan, perselisihan yang sangat banyak firqah, banyak kelompok, banyak aliran, kalau ingin selamat, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka wajib bagi kalian semua ikut kelompok yang paling mayoritas. Ini dawuh Kanjeng Nabi niki. Ikuti kelompok yang paling mayoritas. Kalau sedunia internasional, kelompok yang paling mayoritas itu Ahlus Sunnah wal Jamaah nyebutnya. Kalau Indonesia, NU lan Muhammadiyah. Makanya Bapak Ibu, kita ber-NU ini sudah benar sesuai dengan wasiat Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti kelompok mayoritas, jangan yang menyempal, jangan yang sumput-sumputan, jangan yang sepi-sepian, jangan yang dikit-dikitan. Wa imamahum, dan setialah kepada pemerintah mereka. Setelah umatku berfirqah-firqah kata Nabi, hanya ada satu firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Apa itu? Wahiyal jamaah, kelompok yang selamat itu adalah al-jamaah.
Apa itu al-jamaah? Al-jama'atu hiyal ijtima'. Al-jamaah adalah institusi, tempat berkumpulnya para pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan umat. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya pemimpin umat hanya negara. Maka kelompok yang paling selamat di zaman sekarang adalah kelompok yang setia dengan negaranya. Dalam konteks kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan dulu. Sedikit lagi, kalau ada yang mendakwahkan khilafah, saya ingin sampaikan 3 ciri kelompok radikal. 1, mereka suka mengkafirkan amaliyah, mengkafirkan orang lain. Mula-mula mereka mentabdi', membid'ah-bid'ahkan amal orang lain. Setelah dia mentabdi', dia mengkafirkan orang lain. Padahal kita ini Bapak Ibu, beda itu wajar, betul nggak kira-kira? NU lan Muhammadiyah beda, nggak apa-apa. NU kunutan, Muhammadiyah nggak kunut, nggak apa-apa. Lana a'maluna walakum a'malukum, masing-masing. Jangan ngopeni orang, nggak perlu menyalahkan orang. Ya kayak kita hidup bertetangga, nggak perlu ngopeni rumah tangga orang, urusin saja rumah tangga kita sendiri, betul nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju gak kira-kira? Oke, pokoknya kalian jenengan ketemu aliran dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir, abaikan. Lapor Babinsa, lapor Babin Kamtibmas. Enggak, soalnya mengapa Babinsa Babin Kamtibmas? Orang-orang kayak gitu kan kalau yang ngadepin yang berseragam agak serem. Plotot-plototin dulu apa enggak apa-apa. Cuman begini Bapak Ibu, aparat sekarang takut bertindak karena kadang-kadang dipiralkan oleh masyarakat sipil. Makanya saya pikir aparat penegak hukum harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Makanya saya mengusulkan harus ada undang-undang aturan semua aliran, semua paham yang mengajarkan anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, anti Bhinneka Tunggal Ika bisa dipidanakan. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan. Harus begitu Bapak Ibu. Ciri yang kedua dari kelompok yang menyimpang ini, setelah mereka mengkafirkan, mereka pro ideologi khilafah dan mereka anti Pancasila. Ngomongin Pancasila, togut dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dimanapun mereka, apapun pengajiannya, entah di masjid atau di rumah, isi pengajiannya selalu melawan pemerintah yang sah. Saya ingin tegaskan, semua pengajian, semua isi ceramah agama, kalau ujung-ujungnya ngajak umat melawan negara, ngajak umat melawan pemerintah yang sah, itu pengajian sesat dan menyesatkan. Jangan ikut-ikutan. Saya closing dengan sabda Nabi, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali, tanpa alasan. Ada banyak perbuatan kriminal, motif ditanya. Ada jenderal polisi bunuh anak buah, motif dicari. Indonesia ini Pak, jenderal saja nggak kebal hukum. Orang maling, motif ditanya sedemikian rupa. Tetapi ada perbuatan kriminal, di akhirat nanti Allah nggak tanya motif. Apa itu? Memberontak pemerintah yang sah. Kalau maling, apa kamu maling? Sudah 3 hari nggak makan nasi ya Allah, makanya maling beras. Allah tanya, ngapa kamu berzina? Bini saya merantau ke Arab ya Allah, 3 tahun belum pulang-pulang. Umpama nih Pak, ya masalah hujah jenengan diterima enggak ya urusan Allah itu. Tapi Allah dengar. Tapi ada perbuatan maksiat yang Allah enggak mau dengar alasannya apa? Melawan pemerintah yang sah. Waman mata walaysa fi unuqi bay'atun mata mitatan jahiliyah
barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya mati jahiliyah. Jadi orang yang melawan pemerintah bukan mati syahid, tapi mati sangit, gosong.